Ingat, setiap langkah kecil bisa jadi titik balikmu. Hari ini saya ingin bicara tentang sesuatu yang mungkin tidak nyaman kamu dengar. Dan justru karena itu kamu harus mendengarnya. Kamu sering bilang hidupmu gagal. Kamu sering bilang hidupmu sial. Kamu sering merasa dunia ini tidak berpihak padamu. Kamu menatap ke belakang, lalu menghitung semua hal yang tidak sesuai harapanmu. Kamu menatap ke depan, lalu merasa takut karena semua masih tampak gelap. Lalu, kamu menyimpulkan satu hal, bahwa kamu gagal. Tapi dengar baik-baik. Kamu tidak gagal karena nasib. Kamu gagal karena kamu tidak berani bergerak. Dan selama kamu terus menolak bergerak, selama kamu terus mengandalkan alasan, kegagalan itu akan terus menghantuimu sampai kapanpun. Coba jujur pada dirimu sendiri. Berapa banyak waktu yang sudah kamu buang untuk sekadar mengeluh? Berapa banyak jam yang kamu habiskan untuk menunda, untuk menunggu, untuk berharap keadaan berubah dengan sendirinya? Kamu bilang kamu tidak punya kesempatan, padahal kesempatan tidak jatuh dari langit. Kesempatan hanya datang pada orang yang mencari. Kamu bilang kamu tidak punya bakat, padahal bakat hanyalah awal, bukan akhir. Kamu bilang kamu tidak punya modal, padahal modal yang paling penting adalah keberanian untuk mulai. Kamu lupa bahwa semua orang yang sekarang kamu kagumi dulu juga pernah berada di titik nol. Tidak ada yang lahir dengan segala fasilitas lengkap. Tidak ada yang langsung sukses hanya karena mereka ditakdirkan begitu. Bahkan orang yang kamu kira beruntung sebenarnya sudah bekerja keras jauh sebelum kamu sadar untuk bergerak. Bedanya hanya satu, mereka mulai, kamu tidak. Mereka berani, kamu takut. Mereka bergerak, kamu berhenti. Kegagalanmu hari ini bukan karena dunia menutup pintu. Kegagalanmu adalah karena kamu sendiri yang tidak pernah berani mengetuk pintu itu. Kamu terlalu sibuk berdiri di luar, terlalu takut kalau pintu tidak terbuka. Kamu terlalu sibuk membayangkan penolakan, sehingga akhirnya kamu memilih diam. Dan disitulah kamu benar-benar kalah, bukan karena ditolak, tapi karena tidak pernah mencoba. Lihat cara hidupmu sekarang. Setiap hari kamu mengulang pola yang sama. Bangun pagi, buka ponsel, scroll tanpa arah, menunda pekerjaan, menunda mimpi, lalu malamnya menyesal. Besok diulang lagi. Kamu merasa terjebak dalam lingkaran. Tapi siapa yang membuat lingkaran itu? Dunia? Orang lain? Tidak. Kamu sendiri yang membangunnya. Kamu sendiri yang memenjarakan dirimu dengan alasan, dengan rasa takut, dengan kebiasaan berhenti. Kamu harus berani akui ini. Selama ini, kamu bukan benar-benar gagal, kamu hanya tidak bergerak. Kamu memilih berhenti lebih lama daripada bergerak maju. Kamu lebih nyaman dengan rasa aman palsu daripada menghadapi risiko yang nyata. Padahal berhenti terlalu lama sama saja dengan mundur, karena dunia ini terus berjalan. Orang lain terus bergerak, sementara kamu tetap diam di tempat. Dan lucunya, kamu sering menipu dirimu sendiri dengan berkata, "Aku sedang menunggu waktu yang tepat." Tidak ada waktu yang tepat. Tidak ada kondisi ideal, tidak ada momen ajaib di mana semuanya terasa mudah. Yang ada hanyalah sekarang. Yang ada hanyalah langkah pertama. Dan langkah pertama itu selalu sulit, selalu menakutkan, selalu tidak nyaman. Tapi justru itu tanda bahwa kamu berada di jalur yang benar. Kamu menunggu rasa takutmu hilang sebelum bergerak. Itu kesalahan terbesar. Rasa takut tidak pernah hilang, ia akan selalu ada. Bedanya, orang yang sukses memilih berjalan bersama rasa takut. Mereka tidak menunggu keberanian datang. Mereka menciptakan keberanian dengan bergerak. Karena keberanian bukanlah perasaan, tapi keputusan. Dan setiap kali kamu memilih untuk tidak bergerak, kamu sebenarnya sedang memilih untuk kalah. Kamu bilang, hidup tidak adil. Tentu saja tidak. Hidup memang tidak adil, tapi hidup juga tidak peduli dengan alasanmu. Hidup hanya peduli pada mereka yang berani melangkah. Kamu bisa menghabiskan bertahun-tahun untuk menyalahkan keadaan, tapi keadaan tidak akan berubah hanya karena kamu marah. Kamu bisa berteriak soal ketidakadilan, tapi itu tidak membuatmu maju. Kamu bisa meratapi nasib, tapi itu tidak mengangkat kakimu satu langkah pun. Masalahmu bukan karena nasib, tapi karena ketakutan. Dan ketakutan itu tumbuh setiap kali kamu menundanya.
Semakin lama kamu berhenti, semakin besar ketakutanmu. Semakin lama kamu diam, semakin berat langkah pertamamu. Karena itu kamu harus berhenti menunda. Kamu harus mulai bergerak sekarang, meski kecil, meski pelan, meski kamu tidak yakin. Ingatlah, tidak ada yang menghitung seberapa cepat kamu berlari. Dunia hanya peduli apakah kamu bergerak atau tidak. Tidak ada yang menilai apakah langkahmu sempurna. Dunia hanya peduli apakah kamu melangkah atau berhenti. Dan satu langkah kecil, sekecil apapun, tetap lebih berarti daripada 1000 alasan yang kamu simpan di kepalamu. Jadi, berhenti salahkan nasib. Berhenti salahkan masa lalu. Berhenti salahkan siapapun. Hanya ada satu alasan kenapa kamu gagal, karena kamu takut. Dan hanya ada satu cara untuk keluar. Bergerak meski takut. Karena di balik ketakutan itulah ada pertumbuhan, ada kehidupan, ada dirimu yang lebih besar dari yang kamu kira. Kalau kamu terus memilih berhenti, hidupmu akan terus begini-begini saja. Tapi kalau kamu berani bergerak, sekecil apapun langkah itu, maka hari ini bisa menjadi titik balikmu. Mari saya ceritakan sesuatu. Ada seorang teman saya, dulu hidupnya selalu mengeluh. Setiap hari, katanya nasib tidak berpihak padanya. Dia sering berkata, aku mau mulai usaha, tapi aku takut gagal. Dia sering berkata, aku mau belajar skill baru, tapi aku malu kalau nanti tidak bisa. Tahun demi tahun lewat. Dan dia masih di tempat yang sama, masih dengan keluhannya, masih dengan wajah murungnya, masih dengan 1000 alasan. Sampai suatu hari dia sadar, ternyata bukan waktu yang mengambil mimpinya, bukan dunia yang menghalanginya, tapi dia sendiri, ketakutannya sendiri. Sekarang bandingkan dengan orang lain yang memutuskan untuk bergerak meskipun takut. Ada banyak kisah orang sederhana yang hidupnya berubah hanya karena satu keputusan. Ada yang memulai bisnis kecil-kecilan dari rumah dengan modal sangat minim. Ada yang belajar skill baru sendirian dengan internet gratisan. Ada yang berani keluar dari zona nyamannya meski dicemooh banyak orang. Mereka semua takut. Iya. Mereka semua tidak yakin. Iya. Tapi mereka bergerak. Dan disitulah hidup mulai memberi mereka hadiah. Kamu tahu apa bedanya? Bukan bakat, bukan modal, bukan keberuntungan, tapi keputusan. Keputusan untuk bergerak. Dan keputusan itu jujur saja adalah sesuatu yang selama ini kamu hindari. Kamu lebih suka mencari alasan. Kamu lebih suka menenangkan dirimu dengan kalimat, aku belum siap. Padahal kalau ditunggu sampai siap, kamu tidak akan pernah mulai. Kamu lebih suka menyalahkan keadaan. Kamu berkata, lingkunganku tidak mendukung, keluargaku tidak paham, temanku tidak mendukung. Tapi kalau terus menunggu orang lain memahami mimpimu, berarti kamu tidak pernah benar-benar punya mimpi. Karena mimpi itu milikmu, bukan milik mereka. Dengarkan baik-baik, setiap kali kamu menunda, kamu sedang mengkhianati dirimu sendiri. Setiap kali kamu memilih berhenti, kamu sedang menukar masa depanmu dengan rasa nyaman sesaat. Setiap kali kamu menyalahkan nasib, kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu pada sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Kalau kamu terus begini, kamu akan menua dengan penyesalan. Dan penyesalan itu jauh lebih berat daripada kegagalan. Kegagalan hanya sakit sebentar, tapi penyesalan bisa menyiksa seumur hidup. Kamu mau tahu rasanya? Rasanya seperti duduk di kursi goyang di usia tua, lalu berkata, seandainya dulu aku berani. Coba bayangkan itu. Bayangkan kamu sudah tua, tubuhmu melemah, waktumu menipis, tapi kamu menatap ke belakang dan menyadari satu hal, ternyata bukan karena dunia melawanmu, tapi karena kamu sendiri yang tidak pernah melawan ketakutanmu. Itu menyakitkan, itu menghancurkan, dan itu bisa kamu hindari kalau hari ini kamu memilih bergerak. Ingatlah ini, keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah bergerak meski takut. Orang yang berani bukan orang yang tanpa rasa takut, tapi orang yang memutuskan untuk berjalan bersama rasa takut. Dan itu yang harus kamu lakukan. Jangan tunggu rasa takut hilang. Jangan tunggu waktumu tepat. Jangan tunggu semuanya mudah. Karena kalau kamu menunggu, kamu hanya akan menunggu sampai mati. Lalu kamu akan bertanya, tapi bagaimana kalau aku gagal?
pertanyaan yang sama yang menghantui semua orang, dan jawaban saya sederhana. Kamu pasti akan gagal. Iya, pasti. Tidak ada jalan sukses yang lurus. Tidak ada orang yang langsung berhasil tanpa jatuh. Kamu akan gagal, kamu akan jatuh, kamu akan sakit hati. Tapi kegagalan bukan akhir. Kegagalan hanyalah bagian dari proses. Dan kalau kamu berani menanggung kegagalan, kamu sedang membangun kekuatan untuk kesuksesanmu. Masalahmu bukan kegagalan, tapi kamu terlalu takut merasakannya. Kamu terlalu sibuk menghindari rasa sakit, padahal justru rasa sakit itulah yang membentukmu. Kalau kamu tidak pernah gagal, kamu tidak akan pernah tumbuh. Kalau kamu tidak pernah jatuh, kamu tidak akan pernah tahu caranya bangkit. Dan kalau kamu tidak pernah bergerak, kamu tidak akan pernah tahu siapa dirimu sebenarnya. Jadi berhenti bertanya, bagaimana kalau gagal? Mulailah bertanya, bagaimana kalau berhasil? Dan lebih dari itu, bertanyalah, bagaimana kalau aku tidak pernah mencoba? Karena itu jauh lebih menakutkan. Sekarang mari kita bicara lebih dalam. Seringkali, alasan utama kamu tidak bergerak bukan hanya takut gagal, tapi juga takut dilihat orang lain. Kamu takut dianggap aneh, kamu takut ditertawakan, kamu takut dinilai tidak pantas. Padahal orang-orang yang sekarang kamu kagumi juga pernah ditertawakan. Mereka juga pernah dicemooh. Mereka juga pernah dipandang remeh. Tapi bedanya, mereka tetap berjalan. Dan lama-lama, dunia yang dulu menertawakan akhirnya terpaksa mengakui. Kalau kamu terus hidup dengan standar orang lain, kamu tidak akan pernah punya hidupmu sendiri. Kalau kamu terus takut pada komentar orang, maka orang-orang itu yang sebenarnya mengendalikan hidupmu. Kamu hanya boneka yang digerakkan oleh opini. Apakah kamu mau hidupmu diatur begitu? Apakah kamu mau seluruh jalan hidupmu ditentukan oleh orang yang bahkan mungkin tidak peduli padamu? Mari saya tegaskan, mereka tidak peduli. Dunia tidak terlalu sibuk memperhatikanmu. Semua orang sibuk dengan hidupnya masing-masing. Jadi kalau kamu terus berhenti hanya karena takut komentar orang, itu hanya ilusi. Mereka tidak peduli. Mereka hanya menonton sebentar lalu kembali pada urusan mereka. Jadi jangan habiskan hidupmu untuk menunggu semua orang setuju. Jalani saja, karena pada akhirnya hanya kamu yang akan menanggung akibatnya. Dan inilah kenyataan pahit yang harus kamu terima. Waktu tidak pernah menunggumu. Setiap detik kamu berhenti, waktu tetap berjalan. Setiap hari kamu menunda, hidupmu tetap berkurang. Dan suatu hari kamu akan sadar, semua penundaan itu tidak pernah menguntungkanmu. Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah mulai bergerak sekarang. Hidup ini singkat, lebih singkat dari yang kamu kira. Kamu bisa habiskan puluhan tahun hanya untuk takut, lalu suatu hari kamu sadar sudah tidak ada waktu lagi. Kamu tidak bisa kembali, kamu tidak bisa mengulang. Jadi jangan biarkan ketakutan mencuri waktumu. Jangan biarkan rasa nyaman menipu dirimu. Jangan biarkan alasan membunuh mimpimu. Kamu gagal bukan karena nasib, kamu gagal karena kamu berhenti. Dan kalau kamu masih punya keberanian meski hanya secuil, hari ini bisa jadi titik balikmu. Ambil langkah itu sekarang. Mari saya jujur padamu. Semua pembicaraan tentang keberanian, tentang kegagalan, tentang langkah pertama, semuanya akan sia-sia kalau kamu tetap berpikir hidupmu panjang. Kamu terlalu sering merasa masih ada waktu. Kamu bilang, besok saja, nanti dulu, tunggu momen tepat. Tapi tahukah kamu? Tidak ada yang bisa menjamin besok datang. Pernahkah kamu melihat orang yang tiba-tiba pergi, padahal sehari sebelumnya masih bercanda? Pernahkah kamu mendengar kabar seseorang meninggal, padahal seminggu sebelumnya masih sehat? Itulah hidup, cepat, singkat, dan penuh kejutan. Kamu tidak pernah tahu kapan giliranmu. Kamu tidak pernah tahu kapan waktumu habis. Dan ketika waktumu habis, semua alasanmu tidak akan lagi berarti. Bayangkan detik terakhir dalam hidupmu. Apa yang akan kamu lihat? Apakah kamu akan tersenyum karena sudah berjuang, meski jatuh bangun, meski tidak selalu berhasil, tapi kamu tahu kamu sudah mencoba? Ataukah kamu akan menangis dalam hati, menyesal karena semua mimpimu hanya berakhir di kepala, tidak pernah jadi nyata?
Hidup tidak menunggu orang penakut. Hidup hanya memberi ruang bagi mereka yang berani. Bukan berani karena kuat, tapi berani karena memilih untuk tidak menyerah. Kalau kamu masih menunggu momen sempurna, berarti kamu belum mengerti. Tidak ada momen sempurna. Yang ada hanyalah detik ini. Saat ini, sekarang. Dengarkan baik-baik, kamu bukan pohon. Kamu tidak ditakdirkan untuk diam di satu tempat. Kamu punya kaki untuk melangkah. Kamu punya tangan untuk bekerja. Kamu punya kepala untuk berpikir. Jadi, apa alasanmu untuk tetap berhenti? Apakah kamu mau hidupmu berakhir tanpa pernah benar-benar dimulai? Orang yang kamu kagumi, orang yang hidupnya kelihatan beruntung, mereka pun dulu juga manusia biasa. Bedanya, mereka tidak berhenti. Mereka jatuh. Iya. Mereka gagal. Iya. Mereka ditertawakan. Iya. Tapi mereka tetap melangkah. Dan langkah kecil itu yang kamu anggap sepele pada akhirnya menjadi jalan menuju sesuatu yang besar. Hidupmu bisa berubah, tapi hanya kalau kamu mau berhenti mengasihani dirimu sendiri. Hidupmu bisa lebih baik, tapi hanya kalau kamu mau mengambil keputusan hari ini. Jangan tunggu besok, karena besok bisa saja tidak datang. Jangan tunggu orang lain, karena orang lain tidak akan menanggung hidupmu. Dan jangan tunggu keberanian penuh, karena itu tidak akan pernah datang. Maka inilah waktumu. Saat ini, detik ini. Buang alasanmu, buang ketakutanmu, buang semua cerita lama yang membuatmu berhenti. Ambil langkah kecil. Apa saja. Tidak harus besar. Tidak harus langsung sempurna. Yang penting kamu bergerak. Karena begitu kamu bergerak, hidup mulai bergerak bersamamu. Ingat kalimat ini dan biarkan ia menempel di kepalamu. Kamu bukan gagal, kamu hanya terlalu lama berhenti. Dan kalau kamu berani melangkah lagi, kamu bisa menemukan titik balikmu.